Apa LBH adalah sebuah institusi yang menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Masyarakat, faktanya masyarakat ini banyak yang nggak tahu tentang hukum nih. Saya punya permasalahan apa ini? Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Benar. Sila datang ke kami. Oh. Insya Allah kami akan bantu. Tadi kan dikatakan tentunya bantuan hukum ini adalah pemberian jasa yang cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, kira-kira yang masyarakat menjadi penerima jasa LBH ini yang seperti apa? Apakah memang orang-orang nggak mampu aja? Atau mungkin ada orang yang mampu karena tahu ada bantuan hukum, dia pengen juga lah konsultasi. Dia pengen juga lah mendapatkan pendampingan yang lebih dari LBH. Itu bagaimana tuh Bang? Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Sembang Hukum. Apa tuh? Nah, banyak dari kita yang hidup di Indonesia ini banyak yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum. Padahal ketika kita terlibat permasalahan hukum, kita bingung dan persepsi kita apa? Pengacara. Dan pengacara biasanya pasti yang berbau dengan uang, keuangan dan juga harta. Nah, di sini banyak masyarakat kita yang kebingungan harus bagaimana, sehingga apa menyikapinya, udah jalanin aja. Padahal negara sendiri telah menyediakan menurut amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, Sobat Pengayoman, untuk kita lebih mengulik lebih dalam lagi tentang bantuan hukum telah hadir tamu kita Bapak Sukaryono. Mohon izin Bapak, selamat siang. Selamat siang Bang Awan. Selamat siang Sobat Pengayoman semuanya. Siap. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit nih backgroundnya Pak Sukaryono nih sebagai apa nih kok bisa hadir di sini gitu ya? Aduh, Bang Awan jangan panggil Bapak. Masih muda nih. Siap. Masih muda. Panggil Abang aja. Abangnya boleh ya? Nah, kalau kan gaya masih oke kan? Banget. Ya. Udah cakep lah ini. Jadi Abang aja. Boleh, itu akan lebih enak ya. Siap. Lanjut Jadi, Bang. Terima kasih Bang Awan. Siap. Jadi Sobat Pengayoman yang berbahagia, perkenalkan. Nama saya Sukaryono. Kebetulan saya menjadi direktur atau ketua di salah satu lembaga bantuan hukum yang tadi diperkenalkan oleh abang kita nih. Jadi LBH yang saya pimpin itu namanya Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau. Tuah Negeri Nusantara. Tuah Negeri Nusantara dengan harapan kita selalu bertuah. Wah, Insya Allah. Iya. Jadi Alhamdulillah LBH kami juga dibantu dengan adik-adik saya, rekan-rekan saya yang semuanya pengacara. Semuanya advokat, yang pada prinsipnya siap untuk membantu masyarakat. Siap untuk membantu masyarakat untuk ya Bang apa? ya? Banyak sekali yang bisa kita bantu. Banyak yang bisa dibantu ya. Dan kalau saya jelaskan sekarang kurang menarik. Iya, benar. Kopinya nanti nggak kita nikmati. Iya, siap. Kita lanjutkan nanti. Oke, Terima baik. kasih, ya. Bang Sukaryono ya, atau Bang Yono ya. Bang Yono. Nah, ini kan lebih enak jadinya ya, Bang ya. Bang Yon. Bang Yon. Lebih singkat lagi Bang Siap. Yo. Baik Bang, mungkin tadi Abang udah jelaskan bahwasanya LBH itu adalah lembaga bantuan hukum nih, yang isinya tentunya adalah advokat, pengacara yang Abang sebutkan tadi. Nah, mungkin bisa lebih tahukan ke Sobat Pengayoman nih, sebenarnya apa itu LBH? Lembaga Bantuan Hukum itu apa? Dan apa sih perannya dalam memberikan bantuan apa, ataupun tadi ada keluhan apa yang bisa dibantu dalam LBH tersebut, Bang? Baik. Jadi Bang Awan dan Sobat Pengayoman sekalian, masyarakat tuh banyak memang yang belum tahu bahwasanya siapapun itu berhak mendapatkan layanan hukum. Salah satunya adalah melalui LBH. Apa itu LBH? Nah, LBH adalah singkatannya dari Lembaga Bantuan Hukum. Tetapi kalau yang istilah lebih keren itu Organisasi Bantuan Hukum. Organisasi. Ya. Apa LBH adalah sebuah institusi yang menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma. Cuma-cuma ya? Atau gratis. Kalau bahasa sebelah tuh percuma. Jadi boleh kita berikan layanan secara percuma. Ya. Bagi siapa? Bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Ya. Jadi ingat, tidak mampu secara finansial.
LBH berperan vital Oke. dalam apa? Dalam menjamin akses keadilan. Akses keadilan. Karena seperti yang tadi Abang sampaikan, Hmm. orang kalau udah berpikir tentang tentang permasalahan hukum pasti uang yang jadi masalah. Iya. Padahal di sini di negara kita, khususnya kalau di wilayah kita nih Kepulauan Riau, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau itu sudah menyediakan LBH yang bisa masyarakat manfaatkan untuk mendapatkan layanan hukum. Itu. Jadi jangan risau masyarakat. LBH ini seperti apa adalah institusi yang menyediakan jasa hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Itu. Oke. Garis besarnya seperti itu, Bang Awan. Garis besarnya gitu ya, Siap, Bang Yo ya. ya, betul. Oke, sobat pengayoman, tadi terdengar istilah bahwasanya jasa hukum cuma-cuma. Mungkin banyak dari sobat pengayoman pendengar kita berpikir bantuan hukum gratis nih apa maksudnya? Apakah dapat uang? Karena kan konteksnya Bang Yo, banyak orang berasumsi bahwasanya bantuan itu prinsipnya adalah uang. Nah, tapi ini bantuannya hukum. Sedangkan tadi kan dijelaskan jasa hukum. Jasa yang bagaimana nih? Yang merincikan sehingga dia benar-benar bisa dikatakan bantuan gitu. Siap. Betul. Ya, jadi abang kita terkadang di masyarakat ini sering berkembang yang namanya bantuan itu ada sesuatu yang dia terima secara nyata, secara natura. Padahal sedikit akan saya jelaskan, bantuan hukum gratis adalah layanan pendampingan hukum secara cuma-cuma dari negara atau pengacara atau advokat sebetulnya menurut undang-undang untuk masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Oke. Apa saja layanan yang bisa kami sebagai lembaga bantuan hukum ini berikan kepada masyarakat? Itu mencakup perkara perdata, pidana, tata usaha negara, baik di dalam sidang, di dalam sidang itu sampai mulai diperiksa di kepolisian kalau pidana, sampai kejaksaan, bahkan sampai ke pengadilan kalau harus sampai sidang. Iya. Itu yang namanya litigasi. Tetapi juga ada yang namanya kita memberikan bantuan hukum secara non-litigasi. Apa itu non-litigasi? Adalah bantuan hukum yang kami berikan untuk apa? Konsultasi hukum. Masyarakat, faktanya masyarakat ini banyak yang nggak tahu tentang hukum ini. Saya punya permasalahan apa ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Sila datang ke kami. Insya Allah kami akan bantu. Nah, itu kira-kira Bang. Jadi kemudian satu lagi tambah. Siap. Ya, tadi ada nih, terima apa nih kalau dapat bantuan nih? Betul. Jadi terkadang masyarakat kalau yang nambah bantuan itu harus menerima sesuatu yang nyata. Harus fisik. Fisik, ya. Jadi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia ini difasilitasi oleh LBH. Kami tidak memberikan uang. Jadi kami memberikan pendampingan hukum gratis. Jasanya ya. Jasa kami yang gratis. Jadi kami tidak, kalau ada nih sobat pengayoman, ada masalah hukum, kemudian datang ke kantor kami, jangan, apa nih yang bisa saya terima? Tidak. Tapi kami akan memberikan pendampingan hukum secara gratis. Jadi artinya sobat pengayoman tidak perlu membayarkan honor kepada kami. Kami tetap membantu sobat pengayoman sekalian untuk menghadapi permasalahan hukumnya. Itu, Bang Awan. Luar biasa sekali. Jadi memang secara pengetahuan umum kita bicara jasa pasti ada harganya ya, benar Bang ya? Betul. Tapi dengan adanya bantuan hukum, jasa bantuan hukum itu diberi secara cuma-cuma. Betul. Yang mana konteks notabene kita tahu jasa, hampir semua jasa tuh ada biayanya. Betul. Tapi dengan program bantuan hukum ini, jasa tersebut digratiskan. Ini banyak ini. Banyak sih sebenarnya merujuk ke pertanyaan-pertanyaan lagi tuh ya. Tapi mungkin Bang Yon ada lagi nih yang mungkin spesifik ke arah bantuan hukum. Tadi kan dikatakan tentunya bantuan hukum ini adalah pemberian jasa yang cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, kira-kira yang masyarakat menjadi
penerima jasa LBH ini yang seperti apa? Apakah memang orang-orang yang nggak mampu aja? Atau mungkin ada orang yang mampu karena tahu ada bantuan hukum, dia pengen juga lah konsultasi. Dia pengen juga lah mendapatkan pendampingan yang lebih dari LBH. Itu bagaimana tuh Bang? Ya, baik. Begini, sobat pengayoman yang saya cintai. Ya. Sebetulnya program bantuan hukum ini adalah program pemerintah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi siapa yang bisa mendapatkan layanan ini adalah orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar layak secara mandiri. Jadi tentunya dalam hal ini orang masyarakat itu tidak layak memenuhi kebutuhan secara mandiri, dia mendapatkan masalah hukum. Kalau dia harus mencari pengacara, mencari advokat, tentu itu tidak lepas dari perhitungan berapa nih biayanya. Sedangkan untuk hidup aja dia kurang mampu untuk ya. Hidup aja dia tidak layak untuk hidup mandiri. Benar. Nah itulah sasaran yang tentunya diutamakan. Nah itu jadi tentu nanti ada kriterianya. Nah, apakah itu mau kita sampaikan atau gimana nih Bang Awan? Ya kita bocorkan dulu nih. Boleh bocorkan aja boleh, dulu, ya. bener. Jadi siapa nih kriteria masyarakat yang boleh mendapatkan layanan hukum secara gratis nih? Yang pertama adalah kelompok atau orang yang kategori miskin tadi. Jadi penerima bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai orang miskin. Kalau orang kaya janganlah. Pakai bantuan hukum. Bantuan hukum. Malu, Wak. Nah, itu. Bener. Jadi ini untuk orang miskin aja lah. Ya. Nah, itu harus apa yang dibuktikan dengan mengatakan dia sebagai orang miskin? Perwujudannya apa nih? Ya. Tentunya dia harus membuktikan nih. Benar. Dia punya surat keterangan tidak mampu nih. Siapa yang keluarkan? Bisa dari kantor lurah, kantor desa. Itu. Kemudian dia juga sebagai peserta atau punya kartu jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas. Yang ditanggung pemerintah ya? Yang ditanggung pemerintah. Itu layak kita berikan. Kemudian juga dia sebagai penerima BLT. Bantuan langsung tunai. Jelas, untuk hidup dia harus masih menerima bantuan langsung tunai. Begitu juga dia masuk dalam kelompok yang dapat program Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera. Ya. Begitu juga ada juga nih yang masih anak sekolah yang ada masalah dia punya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Bisa Kartu Indonesia Sehat. Benar. Itu juga salah satu yang bisa menjadi dasarnya. Begitu juga keluarga yang masuk program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan. PKH. Yang ada biasanya rumah-rumah itu ya. Di rumah-rumah itu bisa. Jadi itu secara garis besarnya itu Pak Awan. Ya. Kita udah tahu nih bahwasannya syaratnya salah satunya adalah SKTM. Betul. Nah, ini merincikan lagi. Bagaimana orang mengajukannya? Apakah ketika mereka udah punya SKTM ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, otomatis didampingin nih sama Bang Suka? Ataupun bagaimana sih prosesnya? Apakah harus ada ngajuin permohonan? Atau ada hal-hal tertentu lain laginya gitu? Ya betul. Jadi sebetulnya yang tadi saya sebutkan ada SKTM, kemudian ada Kartu Keluarga Sejahtera ataupun yang lain-lain tadi, itu adalah sebagai syarat, salah satu syarat. Syaratnya ya. Tapi tentunya untuk mengajukan masyarakat ataupun siapalah yang dapat bantuan hukum secara percuma, itu tentunya dia harus buat surat permohonan tertulis. Surat permohonan tertulisnya dulu ya. Macam mana nih Pak? Saya tak bisa tulis. Betul tuh. Datang aja ke kantor, nanti kita bantu untuk buatkan permohonan itu. Itu. Kemudian yang kedua, tentu yang namanya masyarakat tuh punya KTP nih. Identitas. Ya, identity diri lah. ID card kalau bahasa kerennya itu. Jadi ID card. Kemudian, tadi SKTM tadi. SKTM itu tolong dilampirkan. Tuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa nih, sobat pengayoman sekalian? Apa permasalahan yang sedang dihadapi? Tolong ceritakan ke kami.
Iya, ini datang-datang Jadi, tak ada masalah ya. Nah, datang-datang tak ada masalah. Jangan karena aduh anak saya belum sekolah, belum bayar ini, jangan. Itu iya. jangan ke kami. Beda jasanya. Beda, itu ada lagi. Pemerintah ada lagi nanti. Ya. Itu Bang Awan. Oke. Bang Suka, berarti kalau orang ini udah masuk, siapin semua, ngajuin permohonan ke LBH Tuan Negeri Nusantara, apa aja nih langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Suka dan teman-teman? Ya. Baik. Jadi Bang Awan, tentunya begitu masyarakat sudah datang ke kami, kami tentunya melihat persyaratan administrasi apa saja nih yang sudah ada nih. Setelah itu lengkap, tentunya kami akan meneliti apakah persyaratan itu sudah sesuai dengan yang kita ada ketentuan. Ada ketentuannya tadi Kita ya. harus ada permohonan. Jika belum, kita buatkan permohonan. Oh, dibantu juga. Dibantu. Kemudian SKTM. Bagaimana urus SKTM? Kami akan beritahu juga. Oke. Urus SKTM di sini. Kemudian nanti kami akan konsultasi dulu. Apa permasalahan yang Encik Puan hadapi? Yang sedang dijalani. Yang sedang dijalani. Iya, iya. Nah, dengan begitu tentunya kami akan melakukan penilaian nih. Layak tidaknya seseorang atau masyarakat yang datang menjadi klien kami istilahnya. Untuk dapat kami layani menjadi peserta atau masyarakat yang dapat mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Oke. Dan itu ada waktunya, Bang Awan. Oh, ada waktunya Ada juga. waktunya. Paling lambat 3 hari sesudah permohonan itu masuk, kami akan pastikan. Kita layani apakah masuk kriteria atau tidak. Itu pasti kami berikan waktu. Oh, iya. Yang sering terjadi, ini pengalaman nih. Pengalaman nih. Sobat pengayoman sekalian, pengalaman yang sering kami jalani selama ini adalah begitu masyarakat datang, sudah lengkap persyaratannya, menit itu juga kami langsung pergi mendampingi dia. Oh, langsung? Langsung kami dampingi. Langsung tancap gas ya? Langsung tancap gas. Nah, itu prinsip kami mengamanahkan undang-undang bantuan hukum itu seperti itu, Bang Awan. Jadi, terkadang banyak yang tidak perlu nunggu hari. Hari itu juga kami berjalan itu. Itulah. Kadang kita kalau udah minta cuma-cuma nih, banyak yang lambat datang gitu, Bang. Betul. Tapi, Bang, apakah memang saat mereka belum terlibat permasalahan hukum baru bisa ngajuin permohonan, atau saat mereka udah terlibat nih, udah masuk duluan, terus keluarganya datang minta tolong lah, ini anak saya gini terlibat, itu biasanya gimana tuh eksekusi? Betul. Jadi fakta yang ada di lapangan itu, kita dalam hidup nih tidak tahu nih kapan kita ada masalah. Walaupun faktanya setiap manusia di dunia ini selalu dan pasti menghadapi masalah. Yang pertama, kita pada saat lahir itu masalah. Apa masalahnya? Apa itu? Orang tua kita mampu nggak nak besarkan kita ini? Iya. Itu sudah masalah. Kedua, kita dewasa, kita punya keluarga, mampu tak kita nih menghidupi keluarga? Nah, mohon maaf nih, sobat pengayoman semua, Bang Awan, kita lah mati pun ada masalah. Betul. Ada nak? Betul. Ada tak orang yang menguburkan kita? Nah, itu. Jadi intinya kalau berkaitan dengan lembaga bantuan hukum secara percuma ini, jangan khawatir, jangan sudah ada masalah baru datang. Jangan sungkan. Sila datang ke kami, walaupun Pak, saya nak buat ini. Kira-kira seperti apa nih? Iya benar. Saya nak buat perjanjian. Apakah saya harus begini, begitu? Sila datang. Dan itu free, tidak perlu biaya. Jadi jangan masyarakat sudah ada masalah baru datang kepada kami. Sebelum ada masalah lah kita jaga supaya tidak ada masalah. Betul, lebih baik pencegahan berarti ya. Luar biasa sobat pengayoman. Ini udah lumayan banyak dapat daging-dagingnya, tapi belum daging rusuk tentunya. Karena kalau udah berhubungan sama rusuk, nanti kita akan menjangkau lebih dalam lagi. Siap. Tapi untuk mau mengenakkan obrolan kita pada hari ini, kita minum kopi dulu lah, Bang. Boleh tak, Bang? Boleh. Ini sedap. Kopi spesial nih. Kopi dari mana nih? Hitam pekat punya. Biji pilihan lah. Jadi biji pilihan bukan hanya kecap, di kopi kami pun biji pilihan gitu.
Ini juga kami hidangkan makanan khas Kepi yang namanya ini kernas ya. Kernas ya. Nah, Ini dari Natuna nampaknya. Natuna. kan? Ada sampai Iya. berarti Bang Suka ya. Sudah. Iya. Mari Kernas Bang. sedap nih Natuna nih. Apa? Kernas nih, dia dari sagu kan? Betul. Dari sagu digoreng dia. Oke, Makan pakai mantap. sambal dah. Hujan-hujan pula sini kan sedap ya deh. Oke Bang, mari Bang. Oke, Kita iya. boleh. Nah, kita minum kopi Oh dulu. boleh sambil minum kopi gitu loh ya. Manis. Nah, Sedap kopi dia. manis tuh karena nampak awak pakai Oh, hijau iya, ini iya. gitu Bang ya. Betul. Baik sobat pengayaman, untuk melanjutkan lagi terkait bantuan hukum, tentunya kita tadi dari awal sudah mendengar bagaimana LBH itu, terus juga bagaimana prosedur bantuan hukum itu, dan bagaimana yang mendapatkan bantuan hukum itu apa-apa aja. Nah kita melanjutkan ini Bang. Tadi setelah disampaikan bahwasanya lebih baik kita mencegah daripada udah melaksanakan, tapi tidak menutup kemungkinan yang data jebur pun bisa kita bantu gitu ya. Siap. Betul sekali. Nah, Bang Suka, nih kita tanya nih. Setelah permohonan bantuan hukum disetujui, berarti kan tadi udah asesmen mandiri itu oke nih semua, kita Iya. eksekusi, kita Betul. meluncur. Nah, biasanya apa lagi tuh yang dilakukan? Kadang kan orang tuh udah di TKP dulu nih, atau dalam penjara dulu kan. Apa nih kiat-kiat biasanya Bang Yono lakukan gitu? Ya. Tentunya begitu semua persyaratan administrasi itu sudah lengkap, Mm-mm. kami bergerak untuk bekerja. Tentunya ada beberapa macam nih. Mm-mm. Yang pertama itu kalau seandainya yang punya permasalahan itu sedang ada di rutan, Iya. di rumah tahanan. nih. Benar. Ini contohnya pidana kita. Iya. Contohkan ya Bang Iya. gitu ya. Contohnya. Jadi contohnya keluarganya datang melapor, Pak, saya punya anak, saya punya adik, saya punya suami, atau siapa saja sedang menghadapi masalah hukum di rutan, kami akan datang ke rutan. Berarti disamperin ke sana. Kami langsung datang ke rutan. Oh. Di mana dia, kami akan pergi. Itu Kami tadi akan datang. langsung tancap gas tadi itu ya. Langsung tancap gas. Oke. Begitu sudah sampai, tentunya kami akan berjumpa. Mm-mm. Kami tanya apa yang menjadi permasalahan. Oke. Tanda tangan surat kuasa. Surat kuasa. Kenapa ada surat kuasa? Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi masyarakat. Iya. Karena kami untuk bertindak itu harus mendapatkan kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Orang yang menghadapi masalah tersebut. Oh. Jadi tidak serta-merta begitu permohonan sudah, syarat-syarat administrasi sudah, kemudian tidak ada lagi yang dibuat. Kami buatkan surat kuasa. Surat kuasa yang memberi kewenangan kepada kami untuk bertindak. Bertindak apakah itu di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan. Nah, itu dulu yang pertama. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Berarti emang segala-galanya tuh kalau bisa diperbantukan sama LBH ya. Betul. Oh. Kita kerjakan semuanya. Yang jelas kami berprinsip bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang sama Yang sama. di mata hukum. Benar. Iya. Jangan sampai gara-gara dia miskin semuanya terkendala Betul gitu ya. sekali. Baik, Bang Yo. Nih mau nanya nih, tadi kan kita singgungnya pidana nih. Siap. Sekiranya semasa pengalaman Bang Yo dalam mendampingi perkara khususnya pidana, apa nih yang paling unik dan yang paling teringat gitu? Kayak berkesan lah gitu Ya. permasalahannya. Oke, jadi ada beberapa nih. Ah, Sebenarnya ada beberapa nih yang Ah. cukup menarik lah bagi kami selama kami mendampingi ini. Yang paling terasa lah ya. Iya betul. Ada 3 nih yang kami ingat betul lah ya. Oh 3 ya? Oke. Itu Gimana masalah tuh? pidana. Pidana. Pidana itu ada orang yang sudah membuat perjanjian nih. Perjanjian antara si A, Mhm. perjanjian kerjasama dengan si B. Oh perjanjian. Perjanjian. Ranahnya Ini perdata. sebetulnya ranahnya perdata. Oke. Ya. Ya. Tetapi ada salah satu pihak yang merasa tidak puas nih Atas perjanjian atas tersebut. perjanjian tersebut. Oke. Akhirnya dilaporkanlah Hmm. menjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan. Oh bisa larinya ke sana. Ini menjadi rumit. Oke. Iya. Tetapi dengan kemampuan yang sudah kami miliki, Oke.
Akhirnya permasalahan itu pun sampai ke persidangan. Sampai. Sampai ke persidangan. Oke. Jadi kami mendampingi dari mulai di polisi, Heeh. kami dampingi mulai dari jaksa, Oke. sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Dan ternyata sampai ke pengadilan kami bisa membuktikan bahwasanya memang tidak ada yang namanya Pidana di sana. pidana di situ. Oh. Akhirnya apa? Masyarakat yang membuat perjanjian yang dituduhkan Mm-mm. menipu dan menggelapkan itu bebas. Bebas dari Bebas tuntutan demi hukum. semuanya. Oh. Bebas demi hukum oke. dan kami bantu secara cuma-cuma. Oh. melalui LBH. Oke. Ya. Ya. Yang kedua, yang Ah. paling berkesan, kami pernah mendampingi masyarakat Ya. dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi diperiksa oleh polisi. Waduh. Oh, diperiksa polisi. Sampai kami tak kuat nih, Ah. berganti. Pergantian pemain ya. Ya, tidur di kantor polisi kami tidur. Jadi Iya. jam 2 bangunkan kawan tuh, gantilah Ganti kami tak dulu. kuat lagi. Sampai jam 6 pagi baru pulang kami. Yang ketiga, yang paling berkesan juga, ini juga masalah perdata Mm-mm. dan ujungnya menjadi pidana. Oke. Itu Nah, masalah apalagi itu? Masalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah. Jadi penyerobotan tanah ini, mohon maaf, dilakukan oleh oknum yang pasti masyarakat juga takut. Oke. Tapi ya. itu menjadi hal yang menurut kami itu sesuatu yang patut kita bantu patut masyarakat. dibantu. Kita semua sama di mata hukum Benar. kedepan kita. Itu yang kita perjuangkan nih, Pak Ya, ya. dan itu sudah mungkin lebih dari 3 tahun sampai dengan saat ini belum selesai. Oke. Nah, itu masih kami kerjakan Oh. untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat itu. Oke. Luar biasa ya pengalamannya. Siap. Memang nggak salah 3 top pengalaman tadi itu. Karena apa? Banyak nih Bang Yo. Masyarakat ketika udah melakukan perikatan ataupun perjanjian, pasti khawatirnya tuh, ini kalau prestasi bisa pidana nggak ya? Ini kalau tidak sesuai janji, apakah bisa saya laporkan nggak ya? Karena Betul. pada prinsipnya sebagai yang penerima janji ataupun yang pemberi janji nih kan gitu, bisa saling dua-duanya ingkar kan gitu. Ada banyak ketakutan. Nah mungkin tadi saya menarik ketika Bang Yono bilang tadi bahwasanya ada layanan yang non litigasi. Ya. Nah untuk pencegahan itu semua terjadi, apakah bisa masyarakat ini datang ke LBH cuman menanyakan terkait perjanjiannya, apakah bisa lari ke pidana atau enggak? Apa tadi konsultasi ya? Konsultasi, betul. Itu gimana tuh alurnya kalau konsultasi? Bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Ah. Jadi layanan yang kami berikan bukan hanya litigasi harus ke polisi, harus ke kejaksaan, harus ke pengadilan. Tidak. Tidak. Jadi masyarakat yang ingin tahu bagaimana membuat perjanjian yang Benar dan benar. baik. Benar dan baik. Iya. Benar dan baik ini dalam artian tidak merugikan salah satu pihak. Nah, itu. Boleh. Silahkan datang ke kami. Berarti sekedar tanya-tanya konsultasi Sekedar pun tanya, silakan. boleh ya? Nah, Malahan ada juga program dari kami. oke. Apa tuh? Bahwasanya kami juga memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat. Penyuluhan hukum Penyuluhan masyarakat. Jadi setiap tahun kami menyelenggarakan penyuluhan hukum ke masyarakat, terutama di daerah remote, di pesisir, di tepi-tepi. desa-desa yang dalam. Oh. Ya, yang mana mereka tuh faktanya adalah sulit mendapatkan akses layanan hukum. Oh iya betul. Kami akan datang ke sana. Oh, oke. Kalau ada nanti dari masyarakat, kelompok masyarakat, nih Bang Awan ya, Ya. ini bocoran nih untuk masyarakat. Oh, oke, bocoran lagi. Boleh. Nanti masyarakat bisa menyampaikan ke Pak Lurah atau Pak Desa nih. Pak Kades ya? Pak Kades. betul. Melalui RT RW dulu pun boleh. Oh, Pak Kadus pun boleh berarti. Pak Kades pun boleh. Oke. Pak, kami minta supaya ada penyuluhan hukum dari LBH lah. Oke. Sila datang ke kami. Ajukanlah permohonan. Ajukanlah ya. permohonan untuk dapat dilakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum. Gratis. Wah. Tidak perlu dipungut biaya. Oke. Kami datang sendiri, kami bawa yang memberikan penyuluhan. Tidak lupa juga kami bawa kue. Wah. Kami bawakan kue nanti untuk masyarakat peserta. Betul. Itu Bang Wan. Jadi promosi juga ini. Boleh. LBH kami ini hari Sabtu besok. Sabtu besok ini? Hari Sabtu besok. Hari Oke. Sabtu besok ini
akan menyelenggarakan pelatihan untuk menjadi mediator. Mediator. Ya. Wow. Itu juga secara gratis. Gratis juga. Gratis. Wah, Ya, pendaftarannya tetapi- masih buka nggak nih? Tetapi karena keterbatasan nih, Eh. sepertinya kemarin udah penuh. Oh, udah penuh Ya. kuotanya. Tapi insya Allah nanti akan kita buat lagi. Ada lagi Ada ya. lagi nanti kita buat. Oke Gitu. ya. Insya Allah nanti. Mohon doa dari Sobat Pengayoman tentunya. semuanya. Iya, iya. Gitu. Nah, Sobat Pengayoman, jangan lupa pantau-pantau terus Sembang Hukum dan juga pantau terus LBH Tuhan Negeri Nusantara. Manakala nanti malah bisa jadi mediator juga tentunya ya. Siap, betul. Karena udah di-spill dikit bahwasanya nanti pelatihan mediator yang dilaksanakan Sabtu ini akan juga kembali dilangsungkan dalam kurun waktu tertentu ke depan. Nah, Bang Yono, ini kan tadi mengatakan bahwasanya bantuan hukum tuh gratis lah. Ya. Cuma-cuma, padahal kan sejogjanya jasa itu biasanya ada harganya. Nah, mensiasati itu semua, itu sumber dananya dari mana sih Bang Yo? Apakah? Baik. Ya, betul sekali Bang Awan. Jadi perlu Sobat Pengayoman ketahui juga, kami sebagai advokat, sebagai pengacara itu kan profesi kami. Iya. Tentunya kami juga butuh kehidupan yang layak nih. Iya, benar. Ya, itu yang tadi di awal Abang kita sampaikan. Kalau sudah ada permasalahan pasti berhubungan dengan biaya. Ya, tetapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kami tidak semata-mata karena uang. Oh. Yang pertama, dan yang keduanya adalah layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini sudah difasilitasi oleh negara. Oh, negara juga sudah Negara memfasilitasi. menyediakan dana sebetulnya. Oke. Jadi ada yang namanya pagu anggaran dari kementerian, dari Kementerian Hukum Kementerian tentunya. Hukum, ya. Dari Ya. Kementerian Hukum kepada LBH-LBH terakreditasi. Terakreditasi. Ya. Oke. Bahwasanya setiap LBH yang sudah terakreditasi, dia akan diberikan pagu anggaran yang dapat diajukan pembiayaannya. Oke. Jadi nanti pada saat kami sudah melakukan pendampingan hukum, melakukan apapun kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan Jasa layanan hukum. hukum, layanan jasa hukum kepada masyarakat tidak mampu, boleh kami ajukan pembiayaannya melalui Kementerian Hukum. Oh. Itu yang pertama. Iya, yang pertama tuh. Oh, berarti ada lagi nih. Ada lagi, Oke. ada lagi. Yang kedua, Ah. yang kedua ini tidak kalah penting juga. Oke. Yang kedua nih, Pemda boleh. Ini nanti Sobat Pengayoman yang di Pemda nih. Oh, anggarkanlah ya. Anggarkanlah untuk kami Benar-benar. supaya semakin banyak masyarakat yang Yang terbantu. terbantu dalam menghadapi permasalahan hukumnya. hukum, benar. Yang ketiga, Ada lagi? Ada lagi. Oke. Apa itu? kalau ada orang kaya nih Ah. yang nak sumbang donasi, boleh donatur. juga donatur ke LBH. Oh, Ya. iya. Yang keempat nih, yang terakhir ini, Keempat tuh apa tuh? profesi kami nih. Ini Bang Awan, kami nih, profesi kami ini kan sebagai advokat, sebagai pengacara. Oke. Dalam Undang-Undang Advokat, di pasal 22 ayat 1, Oke. Undang-Undang nomor 18. 18. Ya, Oke. itu mengatakan bahwasanya advokat harus memberikan bantuan hukum secara gratis, Oke. secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ah. Itulah artinya dari kantong kanan kiri, dari kantong kanan ke kantong kiri. Itu. Jadi alhamdulillah kami sudah berbuat itu. Oh. Jadi oke. kami tidak semata-mata karena ada anggaran dari pemerintah, Mm-mm. tapi percayalah, kami juga akan membantu. Walaupun tidak ada anggaran. Walaupun tidak Insya ada Allah anggaran. kami itu akan kami pegang. Masya Allah. Dan itulah yang menjadi tujuan kami membantu masyarakat untuk menghadapi permasalahan hukum yang ada. Untuk mendampingin permasalahan Siap. hukum pada Betul masyarakat sekali. tadi ya. Oke Bang Yo, luar biasa sekali. Nah, Sobat Pengayoman, yang tentunya yang udah kayak tajir melintir, 7 turunan, 18 turunan, yang hartanya sekiranya sudah tidak mampu dihitungan lagi, sekiranya ingin meluangkan lagi untuk pendampingan masyarakat yang tidak mampu, sekiranya bisa lakukan donasi. Betul. Karena setiap LBH tentunya membuka juga peluang donasi, karena pastinya itu akan membantu ataupun memperbanyak lagi pendampingan hukum yang Betul bisa sekali. dilaksanakan ya Bang Yon ya. Betul sekali. Nah Bang Yon, tadi kan Bang Yon menyatakan
ada yang namanya akreditasi nih oleh Kementerian Hukum. Nah, kami ini penasaran. Akreditasi yang dimaksud nih berarti bagaimana tuh kira-kira? Oleh Kementerian Hukum kah atau ada yang lain lagi akreditasinya? Ya, betul sekali. Jadi tadi di awal saya udah jelaskan nih. Oke. Negara memberikan anggaran kepada LBH yang terakreditasi. Bener. Tentu bertanya nih, apa akreditasi itu gitu? Ada bahasa-bahasa kredit lagi. Jadi maksud dari terakreditasi adalah organisasi bantuan hukum yang telah lolos verifikasi. Oh, telah lolos. Jadi Kementerian Hukum, kalau dulu Hukum dan HAM, sekarang sudah bisa. Udah bisa, benar. Ya, jadi Kementerian Hukum itu akan melakukan verifikasi dan sertifikasi kepada LBH nih. LBH yang ada di wilayah, tentu di wilayah kerjanya, benar. Nah, nanti mereka yang lolos sertifikasi dan verifikasi itulah yang diakui secara resmi oleh negara nih. Untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh negara. Oh, ada standarnya. Ada standarnya. Tidak semau-mau kita aja. Iya. Itu. Nah, jadi kapan nih diverifikasi nih? Nah, tentunya ada waktu. Ada masa-masanya. Ada masa-masanya. Jadi di samping nanti kalau sudah terakreditasi itu tentunya menjadi LBH yang legal. Karena pengakuan resmi nih. Pengakuan kalau resmi dari negara ya. Sudah diverifikasi tentu diakui oleh negara nih. Yang kedua, dia bisa mendapatkan bantuan dana tadi. Pagu anggaran. Baru bisa terima anggaran kalau akreditasi. Kalau yang belum akreditasi tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yang ketiga, tentunya memiliki standar kualitas. Punya standarnya dulu. Jangan seenak-enak sendiri kita nih buat kan. Benar. Tentu ada standar layanan yang harus kita patuhi. Berarti kalau kita sudah lolos sertifikasi, verifikasi, kita sudah sesuai standar yang ditentukan oleh negara tentunya. Dan itu tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. 3 tahun sekali kami juga dievaluasi. Oh, dievaluasi kembali. Itu. Jadi Kementerian Hukum dalam hal ini akan melakukan sertifikasi kembali 3 tahun yang akan datang. Setiap 3 tahun diuji kembali. Betul sekali. Apakah LBH-nya masih sesuai dengan standar yang diperlukan oleh negara atau enggak? Betul. Yang tentunya di mana LBH yang telah terakreditasi telah terakui oleh negara bahwasanya kualitasnya sudah sangat dipercaya. Benar Bang Yo? Betul, ya. Jangan sampai kita gunakan lembaga bantuan hukum yang masih amburadul terus kita pikir ini negara tidak bayar segini. Jangan seperti itu karena ada ketentuan akreditasi tadinya. Bang Yon, mungkin terakhir nih kita mau tanyakan. Nggak terakhir sih, terakhirnya sebelum terakhir lah gitu ya. Siap. Ini tadi Bang Yon cerita terkait akreditasi. Nah, kira-kira lembaga bantuan hukum Tuah Negeri Nusantara ini memperoleh akreditasinya susah atau mudah? Nah, gitu. Ini penting nih Bang. Oke, benar. Karena dari Kementerian Hukum selalu mendorong semakin banyak lembaga bantuan hukum, akan semakin banyak tentunya masyarakat yang mendapatkan layanan hukum secara gratis. Pengalaman kami LBH Tuah Negeri Nusantara dalam melakukan verifikasi dan akreditasi itu tidak susah. Tidak susah ya? Tidak susah. Kenapa saya boleh mengatakan tidak susah? Karena abang-abang dari Kementerian Hukum, bapak-bapak dari Kementerian Hukum, semuanya itu tentunya memberikan panduan kepada kami nih. LBH yang akan melakukan verifikasi itu harus berbuat apa? Administrasi apa saja yang harus disiapkan? Perkara apa saja yang harus disiapkan? Dokumen apa saja yang harus disiapkan? Itu semuanya diberikan panduan. Jadi LBH di wilayah Kepulauan Riau nih, khususnya Kepulauan Riau, silahkan kalau sudah ada LBH dan ingin mengajukan akreditasi, ajukan verifikasi segera. Dan pasti saya jamin abang kita satunya yang ganteng nih pasti akan membantu semua prosesnya itu dengan siap. Gitu. Karena faktanya sekarang ini di Kepulauan Riau baru 9 ya abang kita ya. Baru 9. Dan ada
kabupaten yang belum ada nih. Masih ada yang Masih belum ada. ada, benar. Di Anambas Dan juga Natuna. dan juga Natuna itu belum ada LBH. belum ada LBH. Kasihan masyarakat di sana. Kalau kami harus jalan ke sana, bukan kami keberatan, tapi jauh nah Iya. jalan ke sana. kan. Keburu udah putus dulu Nah, perkaranya. udah putus dulu. Bener, saking Ya. jauhnya perjalanan tersebut Ya, tadi Bang jadi Jo, ya. rekan-rekan advokat, pengacara yang ada di Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna. Natuna, sila buatlah LBH di sana. Dan konsultasikan ke Kementerian Hukum tentunya. Hukum. Kan Insya Allah dibantu Kepri semuanya. gitu ya. Siap, betul. Itu abang kita. Baik Bang Yo, kita tak terasa nih udah membahas Siap. spesifik sangat kompleks lah saya katakan ya. Karena mulai dari awal hingga step-stepnya terakhir tadi sudah kita bahas. Dan semoga sobat Sembang Hukum di sini, sobat pengayoman tentunya memahami itu semua dan akan menerapkan dan menjalankannya. Siap. Karena tentunya tadi Bang Yo siap membantu ketika permohonan itu setelah masuk ke Bang Yo. Betul. Tapi mungkin boleh di-spill dikit lah dulu Bang Yo. Kantor Bang Yo di mana? Nanti sobat pengayoman tak Iya tahu pula gitu kan. ya. Nah, Iya pula nih. Dah banyak cerita udah banyak kemana-mana. gitu kan. Betul. Saya nak pergi kemana? Gitu kan? Ya, jadi sobat pengayoman sekalian, Mm-mm. kalau ada siapapun, sobat sekalian, saudara, tetangga, atau kawan yang mendapatkan masalah hukum, sila datang ke LBH Tuan Negeri Nusantara Kepri. Alamatnya di mana? Nah, itu ini tunggu tuh. Kita catat nih. Ya, dicatat nih. Siap. Bang Ani, ya. Di Jalan Hanjoyo Putro, Oke. nomor 03, 03. Kelurahan Batu 9, Oke. Kota Tanjung Pinang. Batu 9. Batu 9. Nah, Jadi patokan supaya mudah lah orang mencari ya. oke, supaya mudah. Jadi kalau dari Simpang Welcome Swalayan, Welcome Swalayan. kita nak menuju ke Areka, Areka, ya, tempat waterpark, bermain. waterpark, air. Anak-anak kita bermain Iya. air lah. Nah itu kira-kira 75 meter Ay, ya. tak jauh ya. Tak jauh, dekat Masuk situ. sikit je. Ya. Betul. Tapi jangan salah juga Bang Awan. Oke. Saya di samping sebagai ketua dari LBH, saya pun punya kantor juga. Oh. Kantor hukum saya. Kantor hukumnya. Ya. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Karena ini- Sila. Awan. Jadi saya juga ada kantor hukum HMS dan Rekan. Oke. Boleh kita buka website lah. Kalau sekarang kan, kalau anak-anak sekarang ini website apa nih? HP semua mainnya. Iya, Gitu. jadi buka aja hmslawfirm.com. Cek gini kan aja Pak. Ya, Bang, biar Ya. nanti kita bikin bacaan gitu. nanti diketik aja hmslawfirm.com. Oke. Nanti akan keluar Oh. di mana kantor kami, dan di situ ada nanti nih Bang Awan, konsultasi hukum gratis. Gratis ya. Gratis. Oke. Begitu nanti diklik, langsung nyambung ke staf kami di mana? Di LBH TNN Kepri. Wah. Nah, jadi itu salah satu kepedulian kami. Peduli kami untuk memberikan layanan kepada Bantuan masyarakat tidak mampu. Wah. Walaupun kantor hukum kami sambungkan ke LBH. Iya. Gitu. Jadi masyarakat Kepri khususnya dan sobat pengayoman semuanya, Iya. jangan ragu. Kalau ada masalah hukum, datanglah ke LBH Tuan Negeri Nusantara Kepri. Oke. Alamat yang tadi. Iya. Ya. Nanti ada tuh editor yang Ada. bikin. Ini jelas sekali. Iya. Nomor telepon perlu tak? Ada boleh Ada. sampaikan juga boleh. Jadi Nanti gini ke sila sini. nanti boleh pakai telepon ke, pakai WhatsApp ke. Itu di 0823 Oke. 8987 Oke. 8750. Insya Allah tidak 24 jam. Iya. Karena kami butuh istirahat juga. Betul. Tapi nanti pasti kami akan balas. Tentunya Itu. tidak lebih dari 24 jam dibalas. Siap. Iya Tidak kan? lebih 24 jam pasti kami balas. Pasti dibalas, Ya, iya. Itu Bang Awan. Semoga masyarakat ada nih. Kami ada apa nih? Ada apa? Ada apa websitenya tadi ya? Bukan. Kami ada harapan. Boleh. Kami ada semboyan nih. Ya. Apa itu? Jadi tujuan kami
profesi advokat, Mm-mm. kami punya kantor hukum, Siap. kami punya LBH. Mm-mm. Itu tujuan yang paling utama kami adalah marilah kita berbuat untuk menjadikan masyarakat yang tahu hukum. Harapannya agar masyarakat menjadi paham hukum Oke. dan akhirnya dapatlah tercipta kehidupan yang sadar hukum. Kehidupan yang sadar Nah, hukum. itu Bang yang Yo. menjadi harapan kami. Siap. Semoga mendapat dukungan juga dari Bang Awan. Amin, saya dukung kali. Bang Awan dari Siap. Kementerian Hukum, Hukum. bener. Ya, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Ya. Mudah-mudahan harapan kami tadi bisa terwujud. Amin. Amin. Itu harapan besar kami, Bang Masya Awan. Allah, Ya. mantap Bang Yo. Siap. Itu bukan hanya harapan Bang Yo yang kami bantu aminkan, tapi adalah harapan kita semua bersama. Amin. Karena kita selalu membayangkan negeri ini semuanya taat hukum dan mengerti hukum. Betul sekali. Betapa indahnya perjalanan kita di dalam negeri ini, Bang ya. Betul. Baik, tidak terasa sudah memakan waktu 45 menit. Saya rasa kopi ini pun sudah berkurang sangat banyak. Kita perlu banyak-banyak ngopi lagi nih kayak Bang ya. Siap. Kayaknya berlanjut nih, panjang lagi nih ya. Yang penting sobat pengayoman tentunya sudah memahami apa itu LBH, sudah mendapatkan informasi siapa aja yang bisa menerima bantuan hukum, bahkan alamat dan juga nomor HP salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Kepulauan Riau. Betul. Tentunya. Terima kasih sobat pengayoman. Jangan sampai lewatkan episode-episode yang lainnya karena akan berputar informasi terkait hukum-hukum lainnya tentunya. Nantikan Sembang Hukum episode selanjutnya di Sembang Hukum. Wup, apa tuh?